Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Terima kasih senior karena telah membantu saya. Setelah saya menangani masalah saya di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, saya akan segera pergi ke dunia Taisu. Sambil berbicara, Xiaoyan selalu menunjukkan tatapan penuh hormat, sehingga sosok berdarah itu tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Saya tidak ingin menyembunyikannya dari Anda, bahwa Taisu pernah menjadi anggota untuk menginvasi dunia tanpa batas Anda. Jadi setelah Anda menjadi kuat, Anda tidak memiliki keinginan untuk memberontak, kan? Kata bayangan berdarah itu dengan serius. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, pupil Xiaoyan sedikit menyusut saat mendengar ini. Bagaimanapun pertanyaan ini agak sulit baginya. Lagi pula, Suqian Taiyi tentu saja berharap bahwa Xiaoyan akan mengungkapkan kekurangannya. Kehancuran dunia tanpa batas telah terjadi, dan itu adalah sebuah fakta. Tapi bagaimanapun sulit bagi saya untuk membalaskan dendam kepada dunia, jika hanya mengandalkan kekuatan saya. Tapi setidaknya saya harus melakukan yang terbaik untuk membalaskan dendam klan saya. Senior, jangan khawatir, saya bukanlah orang yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Xiaoyan juga beraksi sangat cepat, bahkan tidak terlalu banyak berpikir. Karena jika dia terlalu banyak berpikir untuk waktu yang lama, itu juga akan menjadi salah satu kekurangannya. Jadi dia segera menjawab. Lagi pula, menurut pemahaman Xiaoyan, kebencian antara klan Cimi dan Dewa Asli sudah jauh melampaui imajinasinya. Jadi dia membatalkan topik pembicaraan, mengarahkan kembali ujung tombak antara kedua klan ini. Iya, itu bagus. Apakah Anda ingin terus tinggal di dunia kuno Dewa Iblis Abadi? Jelas jawaban Xiaoyan tidak akan membiarkan Suqian Taiyi menemukan kekurangan apapun. Bahkan dia membuatnya sedikit mengangguk. Tampaknya mengungkapkan kepuasan. Bisakah Anda menyimpan batu gio ini? Ketika itu meledak dengan cahaya biru, Anda harus segera menghancurkan batu gio tersebut. Dan itu adalah caranya yang mudah. Setelah selesai berbicara, sosok berdarah itu melambaikan tangannya. Kemudian batu gio itu muncul di depan Xiaoyan lagi. Oke senior, jawab Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. Kemudian dia mengambil slip gio di tangannya dan melihatnya. Jelas kali ini Suqian Taiyi sangat berharap akan menemukan kekurangannya, karena secara logika Xiaoyan akan bertanya padanya. Namun tanpa diduga, Xiaoyan tidak bertanya lagi. Xiaoyan justru diam-diam memasukkan batu gio itu ke dalam cincinnya. Sebaiknya Anda tidak perlu membuang-buang waktu di dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Lebih baik Anda cepat pergi ke dunia Taisu segera mungkin. Saya pikir Anda juga harus memiliki sarana untuk melakukan perjalanan antar dunia. Kata Suqian Taiyi dengan serius. Tidak, saya juga datang ke sini secara kebetulan. Senior, apakah ada cara bepergian keliling dunia? Senior, Anda bisa memberitahu saya. Godaan lain hanya tes seperti ini, tapi levelnya terlalu rendah untuk Xiaoyan. Jadi begitu, setelah Anda selesai dengan urusan Anda, hancurkan saja token yang saya berikan pada Anda. Jawab Suqian Taiyi perlahan. Apakah yang di kiri atau di kanan? Xiaoyan memperlihatkan dua token di tangannya. Suqian berhenti sejenak, sepertinya dia sedikit menyesalinya. Jika Anda menghancurkan token saya, itu akan memberitahu Anda cara menuju dunia Taisu. Jika batu gio itu bersinar, maka itulah orang yang saya cari. Jadi jangan salah. Suqian Taiyi menjelaskan, tapi Xiaoyan hanya mengangguk. Ingat, setelah batu gio-nya bersinar segera hancurkan. Kali ini Anda telah membunuh beberapa prajurit Taisu, tapi serahkan saja masalah ini pada saya. Terima kasih senior, kata Xiaoyan. Kemudian Suqian Taiyi melambaikan tangannya, dan sosok berdarah yang dia ubah dari kematian para pasukan Taisu menjadi hancur dan menyebar, berubah menjadi kabut darah dan menghilang. Saat ini Xiaoyan memegang token di satu tangan,
dan slip giok di tangan kliennya. Setelah sosok berdarah Sukyan Taiji menghilang, hal ini dapat dilihat dengan jelas tentang celah kekuatannya saat ini, sehingga ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur berubah. Ini sangat berbahaya. Saat ini Xiaoyan menyadari bahwa dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia tidak pernah memikirkannya, dia akan benar-benar bertemu dengannya sedemikian rupa. Jadi dia tidak perlu mencari jiwa para pasukan Taishu, karena keraguannya sudah dikonfirmasi bahwa prajurit Taishu ini datang ke sini untuk menemukannya. Tapi yang tidak diharapkan oleh Sukyan Taiji adalah itu obat mujarab beracun dan slip giok yang dia berikan padanya. Sebenarnya Xiaoyan sangat berhati-hati dan dia dimasukkan ke dalam batu giok khusus. Bahkan bukan hanya obat mujarab beracun, tapi slip giok miliknya. Di sana ada juga belati yang diberikan Dewa Jiuyang Huan Chan kepada Xiaoyan. Meskipun itu juga mengandung fluktuasi yang menakutkan, tapi dia bahkan tidak mengeluarkannya dari batu giok khusus. Setelah pertemuan di alam Dewa Kekacauan, meskipun identitas tersebut secara bertahap menjadi jelas, namun semakin banyak Xiaoyan tahu identitas mereka, Xiaoyan semakin terkejut. Setidaknya sejauh yang Xiaoyan tahu dalam identitas yang diketahui, semuanya adalah keberadaan teratas di setiap dunia. Dan Xiaoyan adalah yang terlemah dari salah satu dari sekian banyak orang kuat ini. Jadi sepertinya tidak pada tempatnya bagi Xiaoyan di depan nomor 4. Jadi Xiaoyan harus berpura-pura bahwa dia adalah avatar. Meskipun jika dipikirkan dengan baik-baik, masalah ini sangat konyol. Bahkan di depan Sukyan Taiji yang merupakan nomor 6. Meskipun itu bukan kompromi, namun mereka juga menggunakan taktik untuk membujuknya. Hanya saja Xiaoyan tidak mengungkapkan identitasnya, sehingga itu dapat menyelamatkan dirinya. Tetapi jika nomor 4 mengetahui bahwa keberadaannya adalah tubuh utama, terlebih lagi Xiaoyan masih seseorang yang berada di keabadian Kaisar Langkah ke-7. Bagaimana mungkin nomor 4 akan memandang Xiaoyan dengan serius? Adapun nomor 6, jika dia tahu Xiaoyan khawatir, nomor 6 akan membunuhnya dengan cara apapun. Saya pikir dengan tubuh fisik saya menerobos dewa asli alam leluhur, maka saya akan memiliki kualifikasi untuk berdiri tegak. Tapi barusan itu hanyalah cara Sukyan Taiji menggunakan mayat prajurit Taishu untuk berubah menjadi hantu. Bahkan dia dapat dengan mudah menekan saya yang menunjukkan kekuatan saya masih terlalu lemah. Terlebih lagi Sukyan Taiji adalah mantan Raja Taishu. Jadi sekalipun dia begitu kuat, karena dia turun tahta, maka Raja baru Taishu saat ini bukanlah lebih kuat dari Sukyan Taiji. Memikirkan hal ini, pikiran Xiaoyan meraung. Bahkan dia tidak tahu kapan kelima jarinya menjadi sebuah kepalan saat ini. Tapi itu juga membuat Xiaoyan lebih bersemangat untuk mendapatkan kekuatannya lagi. Jadi sekarang, sebelum saya kembali ke Senshi, apapun yang terjadi, saya harus menemukan cara untuk membiarkan diri saya menerobos keabadian para dewa. Jika tidak, bahkan jika saya kembali saat itu, tidak akan ada gunanya. Bagaimanapun musuh yang harus dihadapi Xiaoyan masih terlalu kuat, karena setelah melihat penampilan Sukyan Taiji, hal ini memberi Xiaoyan rasa urgensi yang kuat lagi, dan keinginan akan kekuatan yang lebih tinggi terus meningkat. Lagi pula, jumlah pertemuan alam dewa kekacauan semakin meningkat. Jadi hanya masalah waktu sebelum identitas Xiaoyan terungkap. Jadi apa yang ingin dilakukan Xiaoyan adalah, sebelum identitasnya terungkap sepenuhnya, kekuatannya secara bertahap bisa menjadi lebih kuat. Setidaknya Xiaoyan harus memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jika tidak, begitu identitas terungkap, maka untuk Xiaoyan itu akan menjadi bencana yang akan datang. Setelah mengumpulkan slip giok dan token yang diberikan Sukyan Taiji kepada Xiaoyan, Xiaoyan segera melihat ke arah pilar Tianjun lagi. Karena apapun yang terjadi, tujuan dari perjalanan ini adalah untuk mengambil pilar Tianjun. Jadi setelah Xiaoyan tidak menggunakan pilar Tianjun dalam pertempuran sebelumnya,
Sebenarnya dia kembali ke posisi semula. Namun setelah ditarik oleh Xiaoyan sebelumnya, lapisan debu yang terakumulasi menjadi batu di tubuhnya telah terlepas. Sehingga dia mengungkap permukaan emas gelapnya dan ada garis misterius yang muncul di sana. Pilar ini sebenarnya memiliki kesadaran spiritualnya sendiri. Jika saya menariknya dengan paksa untuk menggunakannya, itu hanya bisa dihitung sebagai senjata biasa, dan itu jelas tidak pantas menyandang gelar harta karun tertinggi. Jika saya ingin benar-benar mendapat pilar Tianjun, maka saya harus diakuinya terlebih dahulu. Setelah memikirkan masalah ini, Xiaoyan mendekati pilar Tianjun lagi, kemudian dia meletakkan telapak tangannya di atasnya. Maka saat yang sama, Xiaoyan dapat merasakan perasaan dingin yang menyebar di ujung jari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan perlahan menutup matanya. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, dia mencoba menjelajahi pilar Tianjun. Hanya saja, pilar Tianjun selalu memiliki kekuatan yang bisa mengusirnya sedemikian rupa, sehingga bahkan jiwa Xiaoyan tidak dapat menembusnya. Saya tahu Anda memiliki kebijaksanaan Anda sendiri, karena Anda masih tetap di tempat ini, maka Anda pasti sedang menunggu seseorang. Tapi saya pikir Tuan Anda tidak akan datang mencari Anda lagi. Bagaimanapun dunia tanpa batas telah musnah, dan klan dewa asli telah lama menghilang. Jadi Tuan Anda tidak akan datang lagi. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, seharusnya Tuan Anda telah masuki reinkarnasi. Jadi Anda tidak perlu menunggu Tuan Anda. Jadi Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Gumam Xiaoyan dengan tega. Karena pilar Tianjun memiliki kesadarannya sendiri. Jadi untuk mendapatkan persetujuannya saat ini, itu masih tergantung apakah Xiaoyan bisa membuat pilar Tianjun percaya padanya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.